Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat-Nya, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, Kau Allah yang kudus. Biar hidup kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Bersama katakan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Oh, kami semua menyembahmu. Terpujilah Tuhan dan layak dipuji, layak menerima penyembahan, layak menerima keagungan kemuliaan dari umat-Nya. Demikian biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah, tuntun hidup kami sepanjang hari ini dalam kegenapan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya.
jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Bapak Ibu, Abraham tahu bahwa Allah akan menghukum orang-orang Sodom dan Gomora. Maka dia bertanya, apakah Tuhan akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Sebab pikir Abraham, ada orang benar di kota Sodom dan Gomora. Maka terjadilah dialog semacam tawar-menawar. Abraham menyodorkan 50 orang benar bila ada di kota Sodom dan Gomora itu. Jawab Tuhan adalah ia tidak akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tawar-menawar itu berlangsung sampai batas 10 orang benar. Namun jawaban Tuhan tetap sama, dan Tuhan melanjutkan perjalanannya. Karena apa? Ternyata tidak dijumpai 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora. Itu sebabnya Tuhan menghukum penduduk Sodom dan Gomora. Penghukuman atas Sodom dan Gomora merupakan peringatan dan contoh bagi generasi selanjutnya supaya umat manusia hidup mencari kehendak Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Percakapan antara Abraham dan Allah cukup serius, menyangkut rasa keadilan. Abraham terang-terangan mencoba memperkecil jumlah orang benar yang diperlukan guna menyelamatkan penduduk Sodom dan Gomora. Perjuangan Abraham untuk mendesak Allah membatalkan hukumannya demi orang benar, walaupun jumlahnya relatif sedikit. Ini poinnya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita memakai istilah minoritas untuk tidak berani memperjuangkan kebenaran. Tetapi dari kisah ini kita melihat justru Tuhan menghargai minoritas yang berani berjuang demi kebenaran. 10 orang benar dibandingkan seluruh penduduk Sodom dan Gomora adalah tidak sebanding, tetapi Tuhan memperhatikan itu dan Tuhan menghargai itu. Sayangnya memang tidak ada 10 orang di situ yang hidup benar, sehingga akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Karena itu marilah kita menjadi sarana kesaksian dalam memperjuangkan kebenaran. Jangan kecil hati bila jumlah kita masih sedikit. Laksana garam dalam sayuran, jumlahnya sedikit, tapi bisa memberi rasa, nikmat, dan menyehatkan. Biarlah demikian keberadaan jemaat Tuhan di tengah masyarakat di mana juga kita berada dan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Saya tahu ada banyak persoalan, tetapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi tetaplah jadi orang benar dalam iman percaya dalam Yesus Kristus, dan tetaplah berdoa, karena doa kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru dan anugerah-Mu, nafas hidup. Itu berarti satu hari lagi Tuhan menganugerahkan kami kesempatan
berkarya bagi Tuhan. Firman-Mu meneguhkan keberadaan kami sebagai orang-orang benar karena dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Berarti di mata-Mu, bahkan nasib masyarakat di mana kami berada juga ditentukan dari kehidupan kami. Biarlah kami menjaga iman percaya kami sehingga kami tetap sebagai orang-orang benar dan kami hidup memperjuangkan kebenaran supaya lingkungan kami menjadi yang lebih baik, kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta, untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami terus berdoa memberkati kota dan bangsa kami karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Berkati Presiden Jokowi, staf menterinya, kabinetnya, bersama dengan Polri, TNI, menjalankan tugas kenegaraannya dengan baik, menjaga Indonesia dalam kesatuan, dan program-program yang baik dari Presiden Jokowi, dari pemerintah, kami mau dukung supaya terlaksana. Indonesia menjadi negara yang baik, yang maju, yang rakyatnya harmonis, toleran, sehingga kami boleh menyampaikan kesaksian, baik kesaksian hidup maupun juga firman Tuhan, supaya banyak orang juga mengenal kebenaran-kebenaran, bertobat, hidup dalam kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, bertobat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati lembaga-lembaga misi, berkati gereja-gereja, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang memperjuangkan kebenaran untuk hidup menjadi lebih baik bagi kota, bagi bangsa negara, bagi semua orang. Ini doa kami menutup akhir pekan ini dan mempersiapkan untuk ibadah yang kudus, untuk ibadah yang memuliakan Tuhan, untuk ibadah yang berkenan kepadamu, di mana Engkau hadir melawat umat-Mu. Terjadi perjumpaan Tuhan dan umat-Nya, maka kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dicurahkan, dan janji-janji-Mu diteguhkan, firman-Mu dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Berdoa secara khusus untuk ibadah bersama Jemaat JKI Sema bersama dengan PFC. Tuhan, Engkau melawat, Engkau nyatakan kasih kuasa, kebenaran firman, dan kuasa Roh-Mu. Melawat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada pemulihan demi pemulihan. Engkau menyatakan kasih kesetiaan-Mu Tuhan atas umat-Mu. Dan banyak umat, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua yang ambil bagian pelayanan, hamba-Mu, Pendeta Didi, dan juga tim worship, musik, Tuhan mengurapi dalam kebersamaan. Dan semua yang ambil bagian pelayanan, Tuhan urapi. Kami berpesta rohani dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati baik ibadah secara onsite maupun yang online mengikutinya, streaming. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa besok dalam ibadah. Tuhan memberkati. Shalom.